Haleluya, shalom. Jumpa dalam acara program Suplemen Jiwa saat ini, saudara. Program baru yang ditayangkan di channel YouTube The Warriors, yang akan tayang setiap minggu, saudara ya. Jadi satu minggu satu kali, jadi satu bulan ada 4-5 kali. Kita akan jumpa dalam program Suplemen Jiwa saat ini, saudara ya. Kita mau menyembah Tuhan dalam ibadah penyembahan mungkin Bapak Ibu lakukan setiap harinya di rumah ya, bersama keluargamu, bersama orang-orang kau kasihi. Dan juga ada renungan firman Tuhan yang akan kita ambil dalam per ayat, saudara ya, ke depannya. Saya berharap setiap firman tersebut dapat memberkati, menjadi suplemen dalam jiwamu, membangkitkan imanmu, membangkitkan rohmu, membangkitkan semangatmu, membangkitkan bahwa kau punya Tuhan dan segala-galanya, saudara. Bahkan di akhir ibadah, di akhir program, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu ya. Jadi pastikan tetap terus mengikuti program ini, karena saya berharap Bapak Ibu bukan hanya mendapat suplemen secara tubuh, tapi juga jiwamu pun dipuaskan, sehat bersama dengan Tuhan. Kita bersama Tuhan, kita mau sembah Dia. Terima kasih, haleluya. Bersyukur, bersyukur selalu. Kau baik, Kau baik Tuhan. Jiwaku merindukanmu, lepaskan rohku Tuhan. Oh, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karena
bersuka karena-Mu Tuhan. Terima kasih, Roh-Mu yang hidup atasku, membangkitkanku lebih dari pemenanganku bersama-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu ada bagiku selamanya. Ku hidup bagi-Mu, Yesus. Segala yang terbaik ku terima dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuasa-Mu, hikmat-Mu atasku Tuhan. Kasih Yesus. Bicara ya Bapa, sehingga program ini boleh menjadi berkat bukan hanya bagiku, tapi bagi setiap orang yang menyaksikan program ini melalui YouTube The Warriors Tuhan Yesus. Boleh menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Menghiburkan firman-Mu bagi mereka, menguatkan iman mereka, membangkitkan semangat yang patah, membangun kembali pemahaman yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Bicara ya Roh Kudus, dengan bahasa yang sangat mudah, pengajar kami memahami setiap firman-Mu tepat seperti yang Tuhan hendaki, dan Kau boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa ya Saudara. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan baca dalam Mazmur pasal 1 Saudara. Mazmur pasal 1 pada ayat yang pertama. Ya. Kita akan baca nanti berurut-urutan setiap hari ataupun setiap minggu ya Saudara ya. Saya ambil Mazmur pasal 1 ayat 1. Judul perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik Saudara. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal mungkin ayat ini dan sudah berkali-kali, mungkin puluhan atau ribuan kali Bapak Ibu baca ya. Tapi kita akan melihat dari segi yang berbeda. Ayat firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kalimat dibuka dengan kalimat berbahagialah. Saudara, menurut saudara, kebahagiaan itu apa sih? Apa yang membuat saudara bahagia? Apa yang membuat saudara merasa bahwa aku tuh berbahagia sekali loh Pak? Berbahagia dengan keluargaku, berbahagia dengan pelayananku, berbahagia dengan kehidupanku saat ini, berbahagia banget dengan studiku hari ini Pak, berbahagia sekali Pak dengan pencapaianku hari ini Pak. Kalau saya mau tanya, berbahagia itu apa sih? Disebut berbahagia, ya, kalau dalam bahasa Ibrani disebut esher, saudara. Esher ini apa sih? Ternyata esher memiliki makna itu diberkati. Saudara, jadi kalau saya mau bilang dalam konteks ayat 1 ini, ternyata orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diberkati, saudara. Dia bisa happy, dia bisa enjoy, kenapa? Karena dia diberkati, saudara.
Saya nggak mau bicara masalah materi dulu ya saudara. Tapi keadaan happy ini, keadaan berbahagia ini, merasa bahwa ketika dia berbahagia, kalau dia diberkati. Ini kan hal-hal manusiawi yang seringkali kalau saya tanya Bapak Ibu, bisa berbahagia? Bisa. Kenapa? Kalau saya diberkati. Pasti Bapak Ibu kata diberkati pasti materi. Kalau saya punya uang Pak, saya nggak kekurangan Pak, hutang saya bisa bayar Pak. Kalau saya punya mobil Pak, saya punya rumah Pak, bla 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 sebagai saudara. Pasti ujung-ujung diukur dengan materi. Tapi ada 3 hal yang saya coba lihat saat ini. Yang pertama, Alkitab kata pada 1, tidak berjalan. Lalu katakan juga apa? Tidak berdiri. Lalu katakan juga tidak duduk. Ada tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Saudara. 3 hal ini, kalau saya cermati, ternyata berbicara mengenai kegiatan atau aktivitas kita di dalam keseharian. Tentu sudah bisa berjalan dong. Dari rumah, dari kamar misalkan ke kamar mandi itu berjalan. Tidak berdiri, kalau berarti kalau saudara ada di posisi bersama teman-temannya di suatu tempat, apakah di kerumunan, apakah di komunitas atau di tempat sosial Bapak Ibu, pasti berdiri. Dan tidak duduk, berarti ada suatu kumpulan ya, yang mungkin ada di tempat pekerjaan, ataukah di tempat makan, atau tempat sosialita Bapak Ibu, tempat kuliah dan sebagainya. Ini berbicara mengenai kehidupan kau sehari-hari, saudara. Dalam episode pertama ini saya akan bahas mengenai waspada inner circle-mu, saudara. Inner circle apa sih? Inner circle itu lingkungan terdekatmu yang kau lakukan rutinitas setiap hari-harinya. Hati-hati, waspadailah, hati-hatilah dengan lingkungan terdekatmu, lingkup kerjamu, lingkup pertemananmu, lingkup pelayananmu, lingkup orang-orang terdekat dalam dirimu. Waspadailah dan hati-hatilah, saudara. Kenapa? Ternyata ada 3 hal, 3 sifat yang Tuhan bilang hindari dari kehidupan kau sehari-hari. Jauhi, saudara. Maka kata apa? Tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Berarti hindari, saudara. Berhindari dari apa, saudara? Saya mau cermati yang pertama adalah rahasia. Apa sih rahasia? Rahasia ini orang fasik, saudara. Orang fasik atau rahasia bahasa Ibrani-nya. Apa sih orang fasik ini? Orang bilang, Pak, orang fasik itu apa ya, Pak? Saya juga bingung loh, Pak. Tapi saya coba dengan bahasa yang mudah. Ternyata orang fasik ungodly, weak. Yang kedua, ungodly, kalau saya mau artikan maknai dalam bahasa Indonesia, orang fasik kalau orang berdosa, orang yang berdosa yang tidak mau mengakui dosanya. Dia orang salah tapi nggak mengakui kesalahannya, saudara. Kalau bahasa saya, orang yang selalu merasa benar, yang merasa bahwa dia paling benar, paling kudus, paling ngerti Tuhan, tapi ternyata ungodly, yang nggak mau mengakui kesalahannya, yang nggak mengakui dosanya, saudara, itu orang fasik. Yang kedua, orang fasik yang saya coba artikan, yaitu orang yang tidak beriman, saudara. Bukan berarti, oh Pak, orang nggak beriman itu berarti beda agama ya. Bukan itu saja, saudara. Orang nggak beriman itu seringkali membuat imanmu lemah. Orang-orang pesimis, saudara. Orang nggak beriman. Kemarin untuk saya pelayanan ya di sebuah kantor, Bapak Ibu ya. Lalu orang ini bilang kesaksian, iya tolong doakan saya. Saya mau berangkat di challenge ke Hong Kong, saudara. Untuk selama setahun akan bekerja di Hong Kong, di challenge dalam high flyer gitu ya, sebuah perusahaan besar otomotif, Bapak Ibu. Tapi ketika di akhir kesaksiannya dia ngomong gini, tapi saya nggak yakin saya bisa berangkat. Bagaimana saya mau doakan kalau orang ini udah nggak beriman, saudara? Orang ini nggak percaya diri, orang ini nggak punya, saya bilang 1% iman pun nggak ada, saudara. Masa kita doakan dia nggak yakin didoakan? Masa kita beriman dia tidak yakin beriman? Masa kita yakin bahwa dia akan pasti berangkat tapi dia nggak yakin berangkat? Ini ungodly. Orang nggak beriman, saudara. Yang setiap hari merasa bahwa penyakit itu nggak ada sembuhnya. Yang merasa bahwa masalahnya nggak ada jalan keluarnya.
Itu orang nggak beriman. Orang yang merasa bahwa hidupnya itu paling rendah, paling hancur, dan nggak mungkin dipulihkan Tuhan, itu orang nggak beriman, saudara, bagi saya. Yang berikutnya, orang fasik adalah orang yang jahat secara kriminal, saudara. Ketika saya search apa itu rahasia orang fasik, ternyata orang yang jahat, orang yang melakukan kriminal, saudara. Perbuatan selalu kriminal. Atau kriminal, saudara, ya, yang berbau hukum, mungkin mencuri, ya, kalau apa namanya, bahasa sekarang tuh perkataan-perkataan yang jahat, saudara, ya, yang gibah, yang julid, saudara, ya, hate speech, gitu loh, komentar-komentar negatif, perbuatan mungkin korupsi. Pokoknya berbau kriminal, saudara. Curang. Itu orang-orang fasik, saudara. Nah, orang-orang fasik ini bukan hanya di lingkungan kita terdekat, di keseharian. Ternyata ada juga dalam lingkungan gereja, saudara. Lingkungan rohani pun banyak. Makanya Tuhan bilang apa? Yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Kan tiga hal ini kan bukan hanya di setiap hari kita di rumah, tapi juga di gereja. Waspadai, saudara. Yang kedua, ada sifat yang Tuhan ingin tekankan saat ini adalah orang berdosa. Catat, bahasa Ibrani. Orang berdosa. Kalau saudara berpikir orang berdosa, orang berdosa itu pasti penjina. Penjina orang berdosa. Pembunuh pendosa. Orang penjahat orang berdosa. Tapi ternyata makna orang berdosa dalam kamus besar bahasa Indonesia, saya coba googling. Ternyata orang berdosa itu orang yang sesat, saudara. Orang sesat disebut orang berdosa. Karena nggak mau dikasih tahu jalan yang benar. Itu orang berdosa. Sinner, pendosa ya pasti. Orang yang melanggar hukum Tuhan. Tuhan punya aturan main. Tapi seringkali kita mengatur Tuhan dengan cara main kita. Saya ulangi lagi. Tuhan punya aturan main. Tapi seringkali kita punya aturan sendiri untuk main kita. Hati-hati dengan orang berdosa ini, saudara. Saya lihat tayang di TikTok, saudara, ya. Karena salah bergaul, ya. Karena ada seekor anjing yang dari kecil lahirnya dia tinggal di sebuah peternakan ayam, saudara. Setiap hari anjing ini melihat seorang jago, seekor ayam jago maksudnya. Seekor ayam jago berkokok kukuruyuk. Gitu ya. Setiap pagi, siang, sore, ya. Setiap hari dilihat karena anjing tadi nggak punya figur seorang bapak anjing, bahasa saya. Seorang anjing yang dewasa bagi saya. Nggak ada figur seorang anjing yang menjadi panutan. Akhirnya yang setiap hari dia lihat adalah seekor ayam jalan tersebut. Tahu saudara? Anjing ini melonglongnya seperti ayam berkokok ayam jago. Saudara. Kenapa setiap hari bergaul dengan ayam jantan, ayam jago? Kalau saudara setiap hari bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang sesat, orang yang melanggar hukum Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti terkontaminasi cara berpikirmu dan cara bersikap. Mana kita berkata, jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan duduk dengan mereka. Bukan berarti kau anti dengan orang berdosa, enggak. Bukan berarti kau jauh orang berdosa, enggak juga, saudara. Tapi waspada. Berhati-hati, mulai filter inner circle-mu dengan baik, saudara. Kalau kau tahu itu tidak baik untuk imanmu, rohanimu, kehidupan kau, ya jangan setiap hari ketemu, saudara. Mulai batas-batasi, saudara. Dulu teman saya banyak sekali pergaulan saya. Semakin tua, semakin sedikit. Dulu hobinya di luar, jalan-jalan, bergaul kemana-mana, saudara. Sekarang hobi saya setiap hari di rumah, saudara. Kayak di rumah tuh nyaman, tenang, damai, sejahtera. Kenapa? Ya, saya bisa istirahat.
Saya bisa percaya firman Tuhan dengan baik. Saya bisa memberikan stamina tubuh saya dengan baik untuk pelayanan ke depannya Bapak Ibu. Sifat yang ketiga yang saya cermati adalah pencemooh. Penyemooh, bahasa Ibrani luh. Apa sih luh tadi? Scorn. Pengolok. Kalau bahasa kekinian, julid. Gibah. Suka gosip. Pengejek. Pencaci maki. Pencela. Saya bilang tadi di gambaran saya kasih ilustrasi tentang ayam dan anjing tadi, saudara. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti terbiasa melihat kehidupan kau seperti itu. Kau ke bawah. Mulai filter pergaulanmu. Bangun dirimu dengan baik. Makanya dibuka kalimat berbahagia. Kalau kamu mau berbahagia, kamu jangan berjalan seperti mereka. Kamu jangan berdiri seperti mereka. Kamu jangan duduk seperti mereka. Artinya, kau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang 3 sifat orang tadi lakukan. Ada orang fasik, ada orang berdosa, ada pencemooh. Suka nggak suka, mau nggak mau, pasti terkontaminasi, terbawa gayanya. Saudara, mulai waspada, mulai berhati-hati, mulai filter inner circle. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan dirimu sajalah yang bisa mempengaruhi dirimu, perilakumu, dan pola pikirmu, bahkan imanmu. Dalam program ini, saya dorong Bapak Ibu udah mulai filter inner circle-mu dengan bijaksana. Kita doa sama Tuhan malam ini, saudara. Bapak, terima kasih. Firman-Mu dalam episode pertama ini, Tuhan, menguatkan kami, menegur kami, memberi kami hal-hal baru, bahwa kami jangan mencontoh, jangan setiap hari melihat perilaku-perilaku yang tidak membangun iman kami. Bahkan kami pun jangan sampai terpengaruh dalam 3 sifat ini yang membuat kami tidak berbahagia, Tuhan. Tidak bisa happy, tidak bisa enjoy. Kenapa? Karena sifat-sifat ini mempengaruhi kehidupan kami. Suka, tidak suka, mau tidak mau, pasti akan berdampak dalam kehidupan kami. Kami pun pasti tercemar dan mengikuti cara hidup 3 sifat ini, Tuhan. Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh membatasi, memfilter inner circle kami, Tuhan. Kami boleh mewaspadai, berjaga-jaga, berhati-hati dalam milih pertemanan inner circle kami, Tuhan Yesus. Pimpin kami, Roh Kudus, sehingga kami boleh membangun hidup kami ke depannya lebih bijaksana lagi. Kami ingin berbahagia, Tuhan. Kami ingin hidup kami enjoy. Kami hidup kami happy, Tuhan. Tidak mau punya banyak musuh, Tuhan. Bahkan kalau boleh, Tuhan, tidak ada musuh dalam kehidupan kami. Kami mau berteman dengan siapa saja. Mbak Shalom-Mu, Tuhan, kepada banyak orang. Sehingga orang-orang boleh melihat Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami, Roh Kudus. Sehingga berdoa juga untuk program ini, Tuhan, suplemen jiwa, boleh menjadi berkat membangun jiwa, iman, dan pola pikir kami, bahkan hidup kami, seperti mau-Mu, Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati, boleh kasih like, subscribe ya. Bahkan bagikan program ini, tayangan program ini kepada teman-teman lain. Doa saya ingin rindu sekali, bukan hanya selalu diberkati, bahkan kalau Bapak Ibu lihat medsos dalam Instagram, ataupun YouTube, ataupun dalam Facebook saya, bahkan saya berharap bukan hanya orang Kristen yang memberikan like, jempol, atau komen. Bahkan saya punya tujuan pada orang-orang yang belum kenal Yesus Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa hidup kekristenan itu bukan hanya mengenai Yesus Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kau ada Yesusnya dalam kehidupanmu, sehingga orang diberkati dari kehadiranmu, saudara. Pastikan saudara tetap mengikuti program ini dalam tayangan minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.